Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 31 Desember 2025. Salam sejahtera bagi kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Kita telah berada dalam hari terakhir dalam tahun 2025. Mari kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan berdasarkan perikop Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dan kebaikan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan terang-Mu. Kami percaya Engkau adalah terang dan juru selamat kami. Karena itu kami hendak membuka hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Bukalah hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu bukan hanya kami dengar, tetapi kami pahami, kami imani, dan kami hidupi dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Ya Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 19. Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Amin. Firman Tuhan. Kasih dan kebaikan Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, sebuah lagu rohani berjudul "Berkat Kemurahan-Mu" tentunya menjadi salah satu kidung pujian atau refleksi yang sangat cocok menutup tahun yang akan berlalu dan mempersiapkan diri memasuki tahun baru karunia Tuhan. Secara khusus, pada bagian syair, "Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu." Sangat baik untuk merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Fakta bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup manusia merupakan hal yang tidak dapat dibantah. Adakah waktu dalam hidup ini yang bukan anugerah dari Tuhan? Setiap detik kehidupan adalah anugerah dari Tuhan semata. Apakah kita senantiasa berjalan dalam terang Tuhan yang memungkinkan kita memahami dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan? Ada dua jenis manusia yang dibicarakan dalam pembacaan hari ini, yakni mereka yang menerima dan senantiasa hidup dalam Sang Sumber Terang, yakni Yesus Kristus, dan mereka yang menolak sumber terang itu dan senantiasa berjalan gelap. Mengapa ada yang terus hidup dalam kegelapan? Jawabnya jelas,
yakni mereka tidak mengenal Bapa. Mengapa mereka tidak mengenal Bapa? Jawabnya juga jelas, yaitu mereka menolak Sang Sumber terang itu sehingga mata dan hati mereka buta. Oleh karena kebutaan itulah, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka terus berjalan di dalam gelap, tanpa mereka sadar bahwa di dalam gelap tidak ada kehidupan. Sebaliknya, orang yang menerima Sang Sumber terang akan senantiasa berjalan dalam kehidupan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari terus berjalan di jalan terang agar tetap mengalami dan menyadari kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus yang adalah terang bagi kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Sekalipun tahun 2025 akan berakhir, Engkau setia menyertai kami dari hari ke hari, bahkan ketika kami ragu dan lemah. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam sepanjang tahun 2025. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, begitu banyak hal yang menyakiti hati-Mu, bahkan menyakiti sesama kami. Entah suami kami, entah istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, teman sepelayanan, teman sekerja, ataupun setiap orang yang kami jumpai. Kami mohon pengampunan-Nya Tuhan, agar kami dapat berjalan menuju tahun 2026 dalam hati yang damai. Kami tetap berdoa ya Bapa, untuk keberadaan gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya gereja setia hidup dan melayani dalam terang Kristus, menjadi saluran kasih dan kebaikan Tuhan bagi dunia yang haus akan pengharapan. Kami terus berdoa bagi keluarga-keluarga kami Tuhan, bagi segenap jemaat-Mu. Biarlah kasih Tuhan menjadi dasar hubungan dan kebaikan Tuhan memimpin setiap keputusan, sehingga setiap rumah tangga akan memuliakan Tuhan. Akan setiap kehidupan kami dalam persekutuan akan terus bertumbuh kuat dalam bersaksi. Kami berdoa untuk tahun 2025 yang kami jalani. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan setia mengikuti Engkau, sehingga hidup kami menghasilkan buah kebaikan. Kami berdoa bagi sesama kami yang sedang bergumul, yang kehilangan arah, pengharapan, dan sukacita. Kiranya terang Kristus menyinari hidup mereka, dan kasih-Mu memuliakan dan memulihkan hati yang terluka. Ya Tuhan, berkenan Engkau mendengarkan dan menerima permohonan pertobatan kami, dan sekaligus kami memohon berkat Tuhan memenuhi kehidupan kami, menyelesaikan jam demi jam dalam hari ini, dan melangkah dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru memasuki tahun 2026. Terimalah seluruh doa kami ini Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang hidup dan sumber kehidupan dan kebaikan kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkat-Nya dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua jemaat Tuhan
yang tidak berkenan dalam hati selama tahun 2025. Sekaligus kita melangkah dengan kekuatan baru dalam tahun 2026. Sampai jumpa dalam tahun baru, tahun karunia Tuhan.